Baik, jadi kita akan bahas lagi. Jadi apa saja jenis pinjaman online yang tersedia saat ini. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi disclaimer terlebih dahulu, pinjaman online ini kan ada dua opsi ya. Yang pertama ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Nah, kalau yang legal itu adalah pinjol-pinjol ataupun pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Tapi kalau yang ilegal itu berarti belum terdaftar di OJK. Jadi untuk apa sih saja risikonya? Ya kalau misalkan kita pinjol ilegal, ya kita kan yang kita takutkan adalah adanya sebar data seperti itu. Jadi yang kita takutkan kan seperti itu ya. Jadi apa saja jenis pinjaman online? Jadi di sini disclaimer terlebih dahulu, ini tidak menyarankan. Jadi buat teman-teman ya, hindarilah, kalau saran saya hindari pinjol ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di pinjol. Nah, untuk jenis pinjol sendiri kita langsung masuk ke Play Store. Di Play Store itu banyak ya. Kita ketikkan saja pinjol seperti ini. Tapi juga resikonya itu kurang lebih ya sama. Nah, di sini ada pinjol Samir, Solusiku, KTA Kilat, Pinjam Yuk, Singa. Di sini banyak sekali ya. Perlu diperhatikan dan juga perlu cermati. Jadi apakah pinjol ini legal atau tidak. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya teman-teman tinggal klik saja di bagian dari aplikasi pinjolnya. Kemudian di sini tinggal klik di tentang aplikasinya. Maka biasanya ketika sudah terdaftar di OJK, maka akan memberikan informasi sertifikat seperti ini ya, terverifikasi seperti ini. Jadi sudah terdaftar di OJK. Jadi seperti itu ya. Misalkan di sini sebagai contoh kita cari nih ya, kita cari di sini. Nah, misalkan di sini bisa kita cek. Nah, misalkan seperti ini. Jadi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan di sini, nah itulah ciri-ciri pinjol yang legal. Nah, di sini bisa kita cek nih. Nah, harus teman-teman ketahui juga untuk apa resikonya ketika kita gabay, yaitu banyak sekali nomor-nomor yang akan masuk ataupun dapat WA ataupun SMS ya tentang pinjaman kita yang belum terbayarkan. Ya, jadi kalau yang legal itu adalah pinjol-pinjol yang memang sudah terdaftar di OJK. Bisa kita cek seperti ini ya. Kita nanti tinggal cek saja di bagian info aplikasinya. Biasanya info aplikasinya, nah contohnya seperti ini. Ada Samir misalkan memiliki izin OJK sebagai penyedia layanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri dari pinjol yang legal. Nah, apa saja jenisnya? Ini banyak banget ya. Tinggal masuk Play Store, kita ketikkan pinjol seperti ini. Nah, ini banyak banget. Tapi harap diketahui juga apa dampak dan juga resikonya ketika kita galbay di pinjol itu ya rata-rata kurang lebih sama. Yang kita takutkan hanyalah adanya debt collector. Jadi debt collector itu apa? Desa lapangan. Desa lapangan itu apa? Penagih ya. Nah, kita takutnya penagih ini ya teman-teman. Dan yang kedua adalah ketika kita galbay itu pasti akan banyak sekali SMS yang akan masuk. Dan saran saya itu ketika kita meminjam ya sesuai dengan kemampuan ya. Jadi seperti itu, jangan pernah ambisi di pinjol seperti ini, karena ya dampaknya untuk keuangan kita juga. Terkadang kita juga ketika kita ingat nih tagihan-tagihan yang semakin numpuk, itu malahan bikin kita itu malas kerja, misalkan jadi pemikiran, jadi seperti itu. Nah, jadi hindarilah pinjol kalau bisa ya teman-teman, jadi seperti itu. Karena ya takutnya beresiko di keuangan kita ke depannya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat.